Kasus perceraian Ricis dengan Rian nampaknya masih belum menemui titik temu. Dan mengenai kabar terbarunya, pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun turut memberikan update mengenai hasil sidang mediasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Februari kemarin. Dalam penjabaran yang coba dijelaskan oleh Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama, dirinya menyatakan jika mediasi dianggap gagal dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 Maret mendatang. Dan di saat sidang mediasi dinyatakan gagal, nama Ria Ricis justru kembali menjadi sorotan. Bagaimana tidak, di tengah bergulirnya proses perceraiannya dengan Rian, Ricis diketahui kini memilih untuk liburan di Jepang dengan putri sematawayangnya, Moana. Sebagaimana momen itu pun turut diabadikan oleh Ricis yang terlihat bahagia bersama Moana. Lantas, benarkah Ricis sudah mantap bercerai dan memilih menghindar dari upaya keluarga menengahi permasalahan mereka? Moana masih di Jepang lagi. Ada lagi di Jepang. Minta izin nggak sih bang? Nggak bang? Ada dong, ada izin. Kedua belah pihak kemarin mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ya di tanggal 19 Februari 2023. Dan menurut laporan mediator, hasil mediasinya adalah tidak berhasil atau gagal. Karena mediasi tidak berhasil, maka agenda selanjutnya yaitu persidangan selanjutnya di tanggal 4 Maret. 4 Maret 2024 ini untuk melaporkan hasil mediasi di persidangan tersebut. Yaitu kan mediasi kan tertutup ya, hanya pihak prinsipal penggugat dan prinsipal tergugat gitu. Kecuali ada hal tertentu yang bisa didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Nah, kebetulan kalau biasanya ya yang secara khusus untuk perkara perceraian itu adalah penggugat prinsipal dan tergugat prinsipal. Jadi mereka aja berdua gitu. Iya, jadi laporannya nanti akan dilaporkan di persidangan di tanggal 4 Maret nanti. Ada beberapa item bahwa dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dikabulkan gugatan untuk berpisah atau bercerai. Terus mengajukan juga gugatan pengasuhan anak dan biaya pemeliharaan anak tersebut. Nah, makanya dimediasikan supaya ada titik temu antara keduanya ya, baik itu item tentang perceraiannya maupun tentang anak dan biayanya. Karena tidak tercapai kesepakatan, maka itu tadi, jadi mediasinya tidak berhasil, tidak ada titik temu mengenai yang digugat oleh si penggugat tersebut. Ada juga beberapa perkara yang dalam proses mediasi itu gagal atau belum berhasil, tapi tiba di persidangan laporan mediasi itu berhasil, rukun lagi ya. Nah ini kami mengharapkan mudah-mudahan di tengah perjalanan tersebut di dalam kurun waktu diberikan 2 minggu tersebut ada jalan bagi keduanya. Kan yang membolak-balikan hati manusia kan Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami berdoa seperti itu. Makanya di persidangan yang akan datang itu di tanggal 4 Maret 2024 itu laporan mediasi itu kita lihat nanti gitu ya. Resmi dari hasil mediasi itu di persidangan tersebut di tanggal 4 tersebut. Kalau itu sudah pernah terjadi, bahkan dengan pihak keluarga sudah terakhir kita tanya ya masih tetap ke pengadilan. Rian selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana. Karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara akumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya. Tapi itu biasalah.
itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam itu tidak pernah dibatasi oleh. Walaupun, nah ini mungkin yang sedikit kita sayangkan, semua izin dan apa-apa tuh nggak bisa langsung ke RY, selalu lewat manajer. Tapi it's okay, itu bukan satu problem. Yang penting Rian masih bisa bersama-sama dengan anaknya yang tercinta. Sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Tidak hanya Ricis, beberapa kegiatan Rian juga banyak disorot di tengah kasus perceraiannya yang masih terus bergulir dalam tahap mediasi. Meski belum diketahui pasti akan akar masalah yang terjadi, namun yang pasti, Teguh Rian hingga kini masih berusaha untuk mengupayakan untuk rujuk dengan sang istri yang dinikahinya pada tahun 2021 silam. Lantas seperti apa pakar ekspresi melihat reaksi pembawaan Rian yang tenang belakangan ini kala disinggung soal upayanya untuk rujuk dengan Ricis? Rian ngelihat Karitus kemarin nangis, Saya mau lewat, saya mau lewat gimana? Tadi masih bareng Karitus. Iya, istri saya masih di Jepang lagi. Ada. Oh, lagi di Jepang. Ada izin nggak sih bang? Nggak bang? Ada dong, ada izin. Terus kok sekarang komunikasi Jalan biasa ya. Ya, mohon doanya aja ya, permisi. Doain aja ya biar nggak ada musuh-musuh, biar nggak ada baik-baik aja semuanya. Semangat terus berjuang Kak. Doain ya. Buat saya senyumnya Rian itu senyum yang tanda petik cukup konsisten ya dari waktu ke waktu. Dari interview sebelumnya juga dia selalu menampilkan senyuman gitu, dengan ya doain aja. Kata-katanya selalu sama, doain aja, bener ya, doain aja gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan itu adalah sebuah bentuk sebagai avoidance dia, cara dia menghindar dengan pertanyaan dengan nebar senyum. Ya, yang kita hadapin bukan orang yang baru loh berhadapan dengan publik. Bukan orang yang baru loh berhadapan dengan kamera gitu ya. Jadi buat saya Rian itu sudah cukup terlatih untuk menutup sebetulnya apa yang dia rasakan. Nah, ditampilkan dengan apa? Senyum, jauh dengan jawaban sama terus berulang gitu. Nah, apalagi jawaban-jawaban banyak kemudian yang diprovokasi dengan orang di sebelahnya yang kita nggak tahu itu siapa gitu ya. Kayaknya tanda petik kayak apa namanya pendukung pilpres gitu, bener-bener apa namanya provokatif gitu sekali. ya akhirnya kita bisa teralih dari situ gitu. Itu pengalihan lah buat saya gitu. Jadi buat saya Rian itu adalah salah satu pihak yang justru menyembunyikan sesuatu yang paling dalam, salah satunya. Jadi ya kalau baik-baik saja, ini kok poin utamanya. Kalau baik-baik saja, Rian nggak akan diem aja, nggak akan tebar senyum-senyum gitu doang. Kalau baik-baik aja, dia akan jawab baik-baik aja. Kita akan ini dalam tahap mediasi segala macam, dan insya Allah seminggu lagi ada kabar baik bahwa kita udah jalan bareng lagi. Kan tinggal gitu. Ini kan enggak, artinya nggak baik-baik aja. Buat saya, tadinya itu tidak terlalu terlihat. Tadinya bahwa Rian berusaha defensif dengan menampilkan topeng senyuman dia. Ya memang senyumannya keren gitu sih kalau kelihatannya gitu ya buat banyak orang. Tapi lama-lama kan dia nggak bisa bersembunyi di balik senyuman tersebut. Karena lama-lama orang berpikir, oke, dari dulu senyum terus, jawaban ini terus, berarti ada yang lo sembunyiin. Kan gitu kira-kira kemudian orang berpikirnya. Yang kemudian saya garis bawahi adalah justru setelah sidang, ketika diwawancara, Rian sebetulnya menyatakan sebuah pernyataan yang buat saya layak diacungi jempol. Pernyataannya apa? Dia berkata bahwa saya tidak mau mengumbar aib segala macam dan sebagainya. Ini istri saya, ibu dari anak saya dan sebagainya. Itu keren, itu bagus. Tapi diikuti kemudian dengan statement dari kuasa hukumnya. Logika dasar dulu ya. Nggak mungkin seorang kuasa hukum akan bicara sesuatu yang tidak disepakati atau tidak disetujui oleh kliennya. Itu namanya apa? Melanggar dong. Kan kuasa hukum bekerja buat klien gitu loh. Nah, kuasa hukumnya di saat yang agak setelahnya
itu bicara bahwa ya kami sudah membuka ruang untuk rujuk, istilahnya kayak gitu ya, konteksnya seperti itu. Ya kalau istilahnya nggak berhasil, ya berarti bukan dari pihak kami. Itu buat saya teknik komunikasi penggiringan opini secara halus yang menyalahkan pihaknya Ricis. Berarti kalau cerai, Ricis nih yang salah, bukan dari pihak kami. Secara hukum kata-katanya nggak salah, betul, namanya juga kuasa hukum, ngerti hukum dong, gitu ya. Tapi secara psikologi manusia, masyarakat Indonesia kebanyakan memandang perceraian adalah sesuatu yang salah. Jadi artinya cerai nggak cerai itu bukan masalah penentu kebahagiaan seseorang, tapi bagaimana orang tersebut dan pasangannya mengupayakan kebahagiaan mereka baik bersama ataupun masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini yang coba diarahkan opininya buat saya adalah kalau terjadi perceraian dan sekali lagi menurut basis pemikiran banyak masyarakat Indonesia itu salah dia ya. Seolah-olah nembak Ricis. Secara tidak langsung buat saya itu canggih bahasanya. Di satu sisi dia kelihatan baik, di sisi lain dia ngirim opini. Di saat itu kita bisa berpikir, ada yang aneh dengan Rian ini berarti.